Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin pemirsa MTA TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan detik ini Allah senantiasa masih memberikan nikmat kesehatan, keimanan, masa muda, waktu luang, kehidupan, kesehatan, serta nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Karena berdasarnya nikmat dari Allah itu tidak bisa kita hitung. Maka hendaknya nikmat itu bisa membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita senantiasa bersolawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, public figure, sebagai suri toladan terbaik akhlak diri kita dan juga anak-anak kita, sebagai uswah hasanah, sebagai public figure, idol-idol kita. Mari kita kenalkan anak didik kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang sebelum menjadi Nabi pun sudah diberikan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Meskipun pada akhirnya ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, gelar itu ditiadakan, bahkan dijuluki sebagai orang gila, penyihir. Itulah salah satu rintangan dakwah. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak membenci, tidak sakit hati, dan terus berada dalam jalur dakwah. Tentu saja kita sebagai umatnya senantiasa mengharap warisan akhlak itu, atau membentuk akhlak-akhlak dari nabi-nabi kita terdahulu sebagai keteladanan diri kita pribadi atau kepada anak-anak kita. Maka sebagai seorang muslim tentu saja kita selain menjaga keimanan juga harus bisa menjaga kesehatan fisik, mental, dan juga kesehatan emosional kita. Kita ini jangan mau dipengaruhi atau menuruti emosi kita, emosional kita, atau bahkan menguras fisik kita kepada hal-hal yang nggak benar. Bahkan mental kita harus menjadi mental yang luar biasa, mental pendakwah. Seperti dalam firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya ibadahku, kemudian kehidupan ini serta sholat ini dihibahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Ini menandakan apa? Kepasrahan kita kepada Tuhan semesta alam tentang ibadah kita, tentang kehidupan kita, bahkan akhir hayat kita, kita serahkan, kita hibahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada tuh yang namanya mental health atau kesehatan mental. Tentu saja kesehatan mental itu tercermin kepada muslim yang bisa menanamkan ketauhidan yang tinggi dalam dirinya masing-masing, atau menjalankan nilai-nilai iman di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sebagai orang yang sudah menyandarkan kehidupan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apalagi yang harus kita takuti? Jabatan, karir, hasil dari kerjaan kita, ekonomi, apalagi perjodohan. Hal-hal dunia ini jangan sampai merusak kesehatan fisik kita, mental kita, serta menguras emosional kita. Maka adik-adik atau pemuda, besti-besti, ukhti atau akhi-akhi, ketika berselancar di media sosial, kita nggak berhak atau nggak punya wewenang untuk mengontrol orang-orang di media sosial, untuk menahan mereka dari hinaan-hinaan kepada kita mungkin, atau menahan
hal-hal yang kasar atau hal-hal yang bisa melukai diri kita. Kita nggak bisa menahan itu karena di tengah kebebasan bermedia sosial. Tetapi sebagai seorang muslim yang baik, kita punya hak, punya kemampuan untuk membatasi apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita lihat. Bahkan kita bisa mengarahkan penglihatan kita, pendengaran kita kepada hal-hal yang positif. Maka blok sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kalau perlu unfollow hal-hal, akun-akun yang dapat merusak keimanan kita, menguras emosional kita. Hindari perdebatan baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Maka pemirsa MTA TV yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa meminta kepada Allah hati yang lapang agar dengan mudah menerima kebaikan-kebaikan dalam hati kita. Seperti halnya nabi-nabi terdahulu yang telah memberikan keteladanan kepada kita semua, bahwa Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah takut menghadapi ujiannya. Nabi Yunus meskipun dimakan ikan, ia tidak mati. Allah tidak akan membiarkan mati dalam perut ikan itu. Seperti halnya Nabi Isa, seperti halnya Nabi Musa, nabi-nabi kita terdahulu, sahabat-sahabat kita terdahulu, itu semuanya diuji. Semuanya tidak melewati dakwah itu dengan mulus. Apalagi kita hidup di era digitalisasi seperti ini, di mana dengan mudah di media sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya, mereka flexing tentang penghasilan, tentang pencapaian. Di usia segini bisa melakukan ini, di usia segini sudah mendapatkan ini. Ini kalau kita tidak hadapi dengan emosi yang kita kuasai, akan menguras mental kita, akan menjadikan kita insecure. Maka sebagai seorang muslim yang baik, tentu saja fokus kita kepada tujuan dunia. Semoga kita ini sehat secara fisik karena kita menghindari hal-hal yang dapat menghabiskan energi itu sendiri, energi-energi negatif. Dan hal-hal yang berkaitan dengan mental, sesungguhnya segala sesuatu ini kan penyakitnya ini bersarang dari hati. Allah sudah memberikan firman-Nya kepada kita bahwa di dalam Al-Quran ini ada penyembuh, syifa. Maka kita sebagai seorang muslim yang punya pegangan Al-Quran, ya dibaca, jadikan penyembuh ketika kita menghadapi sesuatu atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadikan Al-Quran ini bukan sebagai sekedar penawar, tapi juga sebagai penambah pedoman dari kehidupan kita. Maka di dalam kehidupan ini sebagai manusia, kita diberikan nafsu, jangan sampai diri kita dikuasai nafsu kita. Nafsu yang mengarahkan kepada keburukan, nafsu yang dapat menguras energi kita, nafsu yang dapat mewadahi hal-hal negatif. Kuasai nafsu itu. Kita kuasai agar apa? Agar kita tidak menjadi budak nafsu itu. Bayangkan saja nabi-nabi kita, ketika salah satu kisah Nabi Muhammad SAW berdakwah, dilempari batu oleh kaum Taif, malaikat datang menawarkan bantuan untuk memusnahkan kaum itu. Tapi dengan berbesar hati, tanpa iri dengki, tanpa dendam, Nabi Muhammad SAW masih mengharapkan regenerasi yang semoga bisa menerima dakwah itu sendiri. Maka ketika panjenengan-panjenengan terlibat di dalam dakwah, ada penolakan, jangan sampai emosional merusak dakwah itu sendiri. Jangan sampai kita habiskan waktu hanya untuk berdebat di dunia maya. Jangan sampai kita menguras kesehatan mental kita hanya sekedar mempertahankan public figure kita, idol-idol kita yang sama sekali tidak mengenal kita, bahkan tidak memberikan pertolongan kepada kita, tidak memberikan keteladanan yang baik kepada kita. Maka jauhi hal-hal yang dapat menguras energi itu sendiri. Mungkin bagian daripada kita sudah termasuk di dalam zona yang nyaman, zona di dalam dakwah,
kemajelisan, kebersamaan, dan ini patut kita syukuri. Tapi mungkin bagian daripada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pemirsa MTA TV, ada yang masih dalam lingkungan toksik, ada yang dalam lingkungan circle yang buruk, pengaruh buruk. Maka mari kita berhijrah kepada lingkungan yang lebih baik, yang memberikan dampak positif untuk kehidupan kita. Dan ingat, ada hadis dari Nabi, Muslim yang sejati itu adalah sesungguhnya Muslim yang selamat dari lisan dan jemarinya. Artinya kalau kita sebagai Muslim, kok orang Muslim yang lain gak selamat dari lisan kita atau jemari kita, ini perlu tanda tanya dalam diri kita. Perlu refleksi bahwa jangan-jangan Muslim yang selama ini kita sematkan dalam diri kita hanya sekedar tulisan tanpa ada tindakan. Yang kedua adalah jemari. Maka salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah bisa melihat di masa depan. Contohnya ketika mendengar terumpah Bilal di dalam surga, itu bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jari jemari ini bisa diartikan bahwa media sosial saat ini sangat kejam. Gimana bertebaran hoax, kemudian berita-berita palsu atau akun-akun kemaksiatan, itu harus kita hindari. Sebagai Muslim yang baik, Muslim yang menjalankan nilai-nilai agama, tentu saja bisa menghindarkan diri kita dari bahaya itu. Bahkan menghindarkan Muslim-Muslim saudara-saudara kita dari pola tingkah kita. Maka pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua, senantiasa ayo kita jaga diri kita, jaga lingkungan kita, jaga sesama Muslim kita. Jangan sampai kita merusak kebersamaan yang sudah berada di dalam kebersamaan. Yang belum berada kebersamaan, ayo kita berada dalam kebersamaan. Tentu saja kebersamaan yang menjalankan ketaatan dan ketakwaan. Para pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati panjenengan semua, maka di tengah bulan yang penuh berkah ini, ayo kita upgrade, ayo kita perbaiki hati kita, tutur kata kita, serta jangan mudah ringan-ringan dalam menilai seseorang, menyakiti seseorang, baik dengan lisan maupun dengan jemari kita, dengan media sosial kita. Gunakan media sosial sebijak mungkin, gunakan akun-akun kita selain akun-akun untuk mungkin berdagang, untuk muamalah, untuk silaturahmi. Jangan sampai akun-akun itu menjadi grup-grup rasan-rasan, grup-grup yang mengundang kepada keburukan. Maka dari kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah cara kita menghadapi agar kesehatan mental, fisik, serta emosional kita bukan tidak lain dengan Al-Quran. Karena di sana ada obat yang sudah ada sakit di hatinya. Di sana ada pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di sana ada petunjuk jalan yang lurus. Di sana ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Dan di sana ada keteladanan-keteladanan dari nabi-nabi kita. Maka ayo kita melindungi diri kita, keluarga kita. Sebaik-baik berlindung, kita berlindung dari panasnya api neraka jahanam. Sekian dari apa yang kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.